Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya, Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membuat video review tentang Garuda Linux Barebones KDE Edition. Garuda Linux Barebones dibagi menjadi dua, yaitu KDE Edition dan Genome Edition, di mana KDE Edition menggunakan desktop environment KDE dan Genome Edition menggunakan desktop environment Genome. Pada saat pertama kali booting, baik itu live USB atau live CD, maka Garuda Linux Barebones KDE Edition akan meminta kita untuk login. Informasi login yang dapat digunakan yaitu username dan passwordnya sama dengan Garuda. Maka kita inputkan pada kolom password Garuda, kemudian enter. Tunggu sampai proses Plasma KDE di load dengan sempurna dan menampilkan layar desktop Barebones KDE Edition. Setelah KDE berhasil di load, maka Garuda Linux Barebones KDE Edition akan menampilkan aplikasi terbuka berupa Garuda Welcome. Untuk fungsi masing-masing tools pada Garuda Welcome, teman-teman bisa lihat video review tentang Garuda Linux versi sebelumnya pada channel saya. Selanjutnya, untuk melihat informasi sistem pada Garuda Linux Barebones KDE Edition, teman-teman bisa menggunakan terminal. Teman-teman bisa buka terminal, kemudian pada layar terminal, teman-teman ketikkan sebuah perintah untuk menampilkan informasi sistem, yaitu neopatch, kemudian enter. Maka informasi sistem akan ditampilkan pada layar terminal. Informasi yang ditampilkan diantaranya yaitu informasi versi Garuda Linux, yaitu Barebones. Kemudian ada informasi OS, informasi host, informasi kernel, informasi uptime, kemudian informasi package, kemudian informasi shell, kemudian informasi resolution, kemudian informasi desktop environment, kemudian informasi window manager, kemudian informasi themes, kemudian informasi icons, kemudian informasi terminal, kemudian informasi CPU, ada informasi GPU, dan yang terakhir informasi memori. Selain menggunakan neopatch, informasi sistem dapat juga ditampilkan dengan sebuah perintah. Perintah tersebut adalah lsb underscore release min a. Maka pada terminal akan ditampilkan informasi berupa lsb version, distributor ID, description, release, dan yang terakhir codename. Selain dapat digunakan
untuk menampilkan informasi sistem pada terminal juga dapat digunakan untuk proses update repository system. Update repository dapat dilakukan dengan perintah sudo pacman -s yy. Tunggu sampai proses update repository pada server selesai. Selain untuk proses update, pada terminal juga dapat digunakan untuk proses upgrade. Proses upgrade pada terminal dapat dilakukan dengan perintah sudo pacman -s yu. Enter. Kemudian tunggu proses upgrade selesai. Apabila ada pertanyaan pada proses upgrade, teman-teman bisa inputkan huruf Y jika teman-teman sudah menginstal Garuda Linux pada PC teman-teman. Namun, jika teman-teman masih menggunakan Live CD atau Live USB, maka inputkan huruf N. Dikarenakan pada kesempatan kali ini saya menggunakan Live CD, maka saya inputkan N. Akan tampil list paket yang direkomendasikan untuk dilakukan upgrade. Kemudian total paket, dan di bawah ada total size yang akan digunakan pada proses upgrade. Sekedar informasi dan saran, jika teman-teman sudah menginstal Garuda Linux KDE Edition pada PC teman-teman, maka inputkan Y. Tetapi jika teman-teman masih menggunakan Live CD, inputkan N. Selain untuk proses update dan upgrade, pada terminal juga dapat digunakan untuk proses install aplikasi. Install aplikasi dapat menggunakan perintah sudo pacman -s diikuti dengan nama aplikasi. Misalkan kita akan install aplikasi Fire Dragon. Kemudian enter. Apabila ada pertanyaan, inputkan huruf Y. Tunggu proses instalasi selesai. Jika proses instalasi selesai, teman-teman bisa coba panggil aplikasi yang baru saja diinstal dengan cara klik application launcher, kemudian isi pada kolom search, atau mengklik Fire Dragon yang tersedia di bawahnya. Tunggu sampai aplikasi Fire Dragon terbuka. Aplikasi Fire Dragon yang barusan kita install yaitu Fire Dragon dengan versi 88.0.1 64 bit.
Kita close terlebih dahulu Fire Dragon. Selanjutnya, selain untuk update, upgrade, dan install aplikasi pada terminal, juga dapat digunakan untuk proses remove aplikasi. Remove aplikasi menggunakan perintah sudo pacman -cns diikuti nama aplikasi, misalkan Fire Dragon, kemudian enter. Apabila ada pertanyaan, inputkan huruf Y, kemudian enter. Apabila proses penghapusan aplikasi selesai, teman-teman bisa tes dengan mengklik application launcher. Kemudian pada kolom search, teman-teman ketikkan Fire Dragon. Apabila tidak tampil aplikasi Fire Dragon, maka proses penghapusan aplikasi pada terminal berhasil. Jika teman-teman merasa aplikasi Fire Dragon penting pada Linux Garuda Barebones KDE Edition ini, teman-teman lakukan install kembali. Apabila sudah selesai proses instalasi Fire Dragon, teman-teman bisa exit terminal dengan mengetikkan exit. Selanjutnya, untuk file manager, teman-teman bisa klik Dolphin pada panel bawah. Dolphin yang digunakan file manager pada Barebones KDE Edition adalah Dolphin dengan versi 21.04.0. Selanjutnya, jika teman-teman ingin melihat semua daftar aplikasi, maka teman-teman klik application launcher. Di sana akan tampil daftar aplikasi yang default ditanamkan pada Barebones KDE Edition. Pada kategori development, internet, multimedia, setting, sistem, dan utility. Selain mencari aplikasi berdasarkan kategori, teman-teman juga bisa mencari pada kolom search. Misalkan kita cari aplikasi text editor. Kemudian kita klik Micro. Micro adalah salah satu text editor yang secara default ditanamkan pada Barebones KDE Edition. Sekedar informasi, Micro adalah serupa dengan Notepad atau Notepad++, di mana bisa mengetikkan shell script sederhana. Di sini saya coba mengetikkan shell script sederhana. Jika teman-teman berminat, teman-teman ikuti apa yang saya ketikkan pada layar text editor Micro. Setelah proses pengetikan selesai, teman-teman bisa save dengan cara menekan Ctrl S. Kemudian berikan nama
dengan akhiran extension .sh. Kemudian save. Setelah shell script berhasil di-save, teman-teman bisa kembali ke layar terminal. Teman-teman buka layar terminal lewat application launcher. Pada search, ketikan terminal. Apabila terminal sudah terbuka, teman-teman bisa ketikan PWD. PWD berfungsi untuk melihat lokasi aktif pada layar terminal. Selanjutnya, ketikan ls-l. ls-l berguna untuk melihat isi dari lokasi aktif pada terminal. Selanjutnya, teman-teman panggil shell dengan cara sh nama file .sh. Kemudian, pastikan output dari program shell sederhana sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, ketikan exit untuk keluar dari terminal. Kemudian, enter. Kita kembali ke layar desktop. Untuk melihat informasi lebih lanjut tentang Garuda Linux Barebones KDE Edition, teman-teman bisa mengunjungi website resminya dengan cara mengklik website pada menu link Garuda Welcome. Maka teman-teman akan diarahkan ke website resmi Garuda Linux, yaitu garudalinux.org. Di sana teman-teman akan menemukan informasi lebih lanjut tentang Garuda Linux. Teman-teman bisa klik download. Maka akan tampil informasi minimum requirement, installation procedure, recommendation, live session, login detail, dan download. Yang pertama yaitu Dragoness KDE Edition, di mana teman-teman bisa download di beberapa sumber seperti SourceForge, torrent, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Dragoness Gaming Edition dan Black Arts Edition. Ada juga XFCE Edition. Ada Genome Edition. Ada LXQT Edition. Ada Wayfire Edition. Ada Qtile Edition. Ada BSPWM Edition. Ada i3WM Edition. Ada Sway Edition, dan yang terakhir ada Barebones Edition, di mana Barebones dibagi menjadi KDE Edition. Ini adalah versi yang kita gunakan pada video review kali ini. Teman-teman bisa download di versi ini. Kemudian ada Barebones Genome Edition. Itu adalah versi-versi yang disediakan pada Garuda Linux. Selain halaman download, teman-teman bisa mencari informasi di home, forum, about, dan service. Jika teman-teman menyukai dan merasa cocok dengan Garuda Linux Barebones KDE Edition, teman-teman
bisa install dengan cara klik install Garuda Linux pada desktop. Teman-teman akan diarahkan ke halaman untuk instalasi Garuda Linux. Pada halaman ini, teman-teman ikuti apa yang dikehendaki pada proses instalasi Garuda Linux. Sekian video review tentang Garuda Linux Barebones KDE Edition dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.